Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Cindy Melia Indrawati. Di video sebelumnya saya membahas mengenai akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Nah, di video kali ini saya kembali membahas akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan, yaitu liabilitas dan ekuitas pemegang saham. Liabilitas atau aset pada perusahaan. Liabilitas lancar sendiri adalah liabilitas menunjukkan klaim atau aset perusahaan, dan liabilitas lancar sendiri yaitu suatu hal yang harus dipenuhi dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi dalam perusahaan. Liabilitas lancar meliputi utang dagang dan utang wesel. Lalu saya akan lanjutkan pada akun utang usaha. Utang usaha itu sendiri adalah kewajiban jangka pendek yang muncul dari kredit yang diberikan oleh pemasok karena pembelian barang dan jasa. Biasanya, akun ini akan dihapus ketika tagihan telah dibayar. Proses operasi perusahaan yang berkelanjutan menghasilkan utang usaha secara spontan. Yang meningkat atau menurun itu bergantung pada kebijakan kredit yang tersedia bagi perusahaan dari pemasoknya, kondisi ekonomi suatu perusahaan, dan sifat alami siklus operasi bisnis perusahaan itu sendiri. Lalu ada utang wesel. Utang wesel ini sendiri juga kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel terhadap pemasok atau institusi keuangan. Lalu terdapat akun liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo, yakni jika perusahaan mempunyai bentuk liabilitas jangka panjang yang beredar, bagian dari liabilitas pokok akan dibayar selama 1 tahun berikutnya dan diklasifikasikan sebagai liabilitas lancar. Selain liabilitas jangka panjang, terdapat juga liabilitas akrual. Liabilitas akrual ini sering sekali dipakai oleh perusahaan untuk mencatat utang atau kewajiban suatu perusahaan yang timbul untuk suatu periode karena perusahaan belum bisa membayarnya. Jadi dianggap liabilitas karena pada akhirnya akan ada arus keluar kas untuk membayar kewajiban tersebut. Terdapat juga akun cadangan yang sering dibuat. Akun cadangan ini dibuat dengan tujuan mengestimasi kewajiban untuk item seperti biaya garansi, retur penjualan, atau beban restrukturisasi dan dicatat sebagai liabilitas akrual. Kredit tangguhan atau biasa disebut juga dengan pendapatan tak dihasilkan, di mana perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produknya mencatat liabilitas ketika menerima kasnya. Tetapi, tidak semua perusahaan mempunyai pendapatan tak dihasilkan. Seperti perusahaan retail yang biasanya tidak menerima pembayaran pada awal penjualan produk, namun berbeda dengan perusahaan pada bidang industri, teknologi tinggi, penerbitan atau manufaktur cenderung memiliki akun pendapatan tak dihasilkan pada laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan, hasil dari perbedaan sementara dalam pengakuan pendapatan dan beban untuk penghasilan kena pajak relatif terhadap penghasilan yang dilaporkan. Kebanyakan perusahaan besar menggunakan satu set peraturan untuk menghitung beban pajak penghasilan yang dibayarkan ke IRS dan satu set lain untuk menghitung penghasilan yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah memanfaatkan semua pajak tangguhan yang tersedia untuk mengurangi pembayaran pajak sesungguhnya sambil memperlihatkan jumlah tertinggi yang memungkinkan penghasilan bersih yang dilaporkan. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang masuk sebagai liabilitas tak lancar, yakni kewajiban yang jatuh tempo di atas 1 tahun. Ini meliputi kewajiban berupa obligasi, utang wesel jangka panjang, hipotek, kewajiban menurut les, liabilitas pensiun, dan garansi jangka panjang. Kewajiban les modal, yaitu perjanjian modal yang umum digunakan. Les modal atau membeli, jika salah satu kepemilikan memenuhi kriteria, maka lease dapat mengambil barang yang diinginkan pada lease. List modal juga dapat mempengaruhi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lainnya.
Tunjangan pasca penghentian kerja selain pensiun. Pada Statement of Financial Accounting Standards nomor 106, mensyaratkan perusahaan mengungkapkan sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan untuk membayar tagihan medis bagi karyawan yang berhenti bekerja dan pasangannya. Menurut metode akuntansi akrual, dengan menambahkan tunjangan masa depan yang dijanjikan sebagai bentuk kompensasi tangguhan. Komitmen dan kontingensi. Komitmen merujuk pada perjanjian kontrak yang memiliki dampak keuangan signifikan pada perusahaan masa depan, sedangkan kontingensi adalah potensi liabilitas perusahaan seperti perintah pembayaran atas kerusakan yang dinilai di depan pengadilan. Sekuritas hibrida. Beberapa perusahaan yang memiliki saham preferred yang memandatkan untuk ditebus dilaporkan sebagai liabilitas, kecuali jika tebusan ini disyaratkan hanya pada likuidasi atau penutupan entitas pelapor. Sekarang kita masuk pada ekuitas pemegang saham ya. Ekuitas pemegang saham ialah kepentingan yang tersisa atas aset yang tetap ada setelah dikurangi liabilitas. Biasanya, para pemilik menanggung resiko yang lebih tinggi, tetapi juga mendapatkan manfaat dari imbalan atas perusahaan yang sukses. Saham biasa. Saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian dividen. Hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Jumlah yang didaftar pada akun saham biasa didasarkan pada nilai pari atau nilai yang dinyatakan ketika saham diterbitkan. Modal disetor tambahan. Akun ini menunjukkan jumlah harga jual asli saham melebihi nilai pari. Biasanya, perusahaan pada awalnya dijual sedikit lebih tinggi dari nilai pari. Akun modal disetor tambahan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga yang diakibatkan oleh perdagangan saham yang mengikuti penerbit aslinya. Saldo laba. Jumlah setiap dolar yang dihasilkan perusahaan sejak berdirinya dikurangi pembayaran apapun yang dibuat untuk para pemegang saham dalam bentuk kas atau dividen saham. Akun saldo laba juga merupakan penghubung kunci antara laporan laba rugi, penghasilan komprehensif lain, dan laporan posisi keuangan. Akun ekuitas lain. Beberapa perusahaan selain akun ekuitas pemegang saham yang diperlihatkan pada laporan posisi keuangan, ada akun lain yang dapat muncul pada bagian ekuitas, yakni saham preferred, akumulasi penghasilan komprehensif lain, dan saham treasury. Saham preferred biasanya mengandung pembayaran dividen tetap tahunan tetapi tidak memiliki hak suara. Sedangkan komprehensif disisipkan ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dilaporkan sebagai komponen ekuitas. Nah, itulah akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan perusahaan. Tetapi tidak hanya sebatas akun-akun yang saya jelaskan tadi ya, termasuk dalam video yang sebelumnya. Masih banyak lagi akun-akun yang terdapat pada laporan posisi keuangan. Tetapi akun-akun yang saya jelaskan tadi seharusnya bisa mencukupi untuk kita memahami dasar dari kebanyakan penyajian laporan posisi keuangan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian rangkuman materi laporan posisi keuangan kali ini ya. Selamat menikmati.